Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video aku. Nah, belakangan ini tuh lagi rame banget ya pemberitaan mengenai pernikahannya Pangeran Abdul Matin, anak dari Raja Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassan Al-Bolkiah. Nah, Pangeran Abdul Matin ini emang lagi banyak banget ya jadi perbincangan di Indonesia dan juga di dunia internasional, karena dia itu sering banget diajak mendampingi ayahnya datang ke acara-acara resmi kenegaraan kayak gini nih. Nah, sampai akhirnya banyak orang ngira kalau Pangeran Abdul Matin ini adalah pewaris tahta atau putra mahkotanya kerajaan Brunei. Padahal nyatanya bukan ya guys, karena Pangeran Abdul Matin ini adalah anak ke-10 dari sang sultan atau anak laki-lakinya yang keempat. Masih banyak tuh kakaknya di atasnya. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai keluarga kerajaan Brunei Darussalam. Buat tahu kisah lengkapnya langsung aja yuk kita rangkum isi Google. Brunei Darussalam. Negara ini tuh terletak di Asia Tenggara. Jadi deket lah sama negara kita. Negara Brunei ini tuh kecil aja ya guys. Luasnya hanya 5.675 km. Bisa dibilang ya setengahnya lah dari luas Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu kan mencapai 12.000 km ya. Tapi negara ini tuh walaupun kecil kaya raya guys. Negara Brunei ini adalah negara terkaya kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Dan sultannya, Sultan Hassan Al-Bolkiah ini masuk ke dalam 10 orang terkaya di dunia guys. Ya kalau ngomongin kekayaannya Brunei itu emang gak ada habisnya ya. Si sultan ini bahkan dia tuh tercatat sebagai orang yang memiliki kendaraan atau mobil terbanyak loh di dunia. Karena dia itu punya koleksi mobil mewah sebanyak 7.000 unit guys. Udah kayak pabrik ya, kalah bahkan kayak pabrik. Bukan cuma itu, istana atau tempat tinggalnya Pangeran Matin yaitu Istana Nurul Iman ini tuh punya kamar totalnya berapa guys? 1.700. Banyak banget ya. Sultan Hassan Al-Bolkiah lahir pada tahun 1946. Sultan adalah raja ke-29 di Brunei yang diangkat menggantikan sang ayah, yaitu Sultan Omar Ali Saifuddin III. Nah, di tahun 1967 Sultan tuh naik tahta dan dinobatkan menjadi raja. Karena ketika itu sang ayah dia tuh turun tahta secara sukarela karena memang usianya udah lanjut ya guys. Nah, kekuasaannya Sultan Hassan Al-Bolkiah itu langgeng banget guys. Dia tuh berkuasa dari tahun 67 sampai dengan saat ini ya, di usianya yang udah 77 tahun. Totalnya ya udah hampir 57 tahun ya guys jadi raja. Nah, di tahun ini ketika Ratu Elizabeth II meninggal, Sultan Hassan Al-Bolkiah itu memegang predikat pemimpin negara terlama di dunia yang sebelumnya dipegang oleh sang ratu. Sultan Hassan Al-Bolkiah ini tercatat 3 kali melakukan pernikahan. Dia tuh memiliki total 12 orang anak, yaitu 5 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Nah, pernikahannya yang pertama ini dilakukan pada tahun 1965. Sultan ini menikahi sepupunya sendiri, yaitu Haja Solehah. Nah, dari pernikahan pertama ini Sultan itu dikaruniai 6 orang anak, yaitu 4 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Siapa aja? Ini dia. Anak pertamanya adalah Pangeran anak putri Hajah Rashidah Sayyidatul Bolkiah. Yang kedua yaitu Pangeran anak putri Hajah Mutawakkilah Hayatul Bolkiah. Yang ketiga atau anak laki-lakinya yang pertama yaitu Pangeran muda mahkota Pangeran muda Hajah Al-Muhtadin Billah. Nah, anak yang keempat yaitu Pangeran anak putri Hajah Mujaidah Nurul Bolkiah. Selanjutnya anak Pangeran putri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Dan anak yang keenam yaitu Pangeran muda Abdul Malik. Namanya juga raja ya guys, gak cukup 1 kali menikah. Nah, Sultan ini menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Miriam Abdul Aziz pada tahun 1981. Nah, Miriam ini dulunya adalah seorang pramugari di salah satu maskapai penerbangan di Brunei. Nah, Miriam ini adalah ibunya Pangeran Abdul Matin ya guys. Nah, kalau kalian lihat kenapa sih
Pangeran Abdul Matin tuh ganteng banget gitu ya, charming banget. Nah ibunya ini guys, dia itu adalah wanita keturunan Brunei, Jepang dan juga Inggris, blasteran, makanya mukanya lengkap banget ya. Nah dari pernikahannya kedua ini, Sultan itu dikaruniai 4 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan juga 2 orang anak perempuan, yaitu ini dia guys. Yang pertama yaitu Pangeran Muda Haji Abdul Azim, yang kedua Pangeran Anak Putri Azemah Nimatul Bolkiah, selanjutnya Pangeran Anak Putri Fadzilah Lububul Bolkiah, dan yang terakhir barulah Pangeran Abdul Matin. Jadi Pangeran Abdul Matin ini adalah anak laki-laki terakhir atau keempat dari pernikahannya sang sultan dengan istri keduanya ya, yaitu Marian Abdul Aziz. Tapi ada kabar duka nih guys, karena pada tahun 2020 lalu Pangeran Abdul Aziz atau kakak laki-lakinya Pangeran Abdul Matin ini meninggal dunia karena sakit. Pada tahun 2003, sang sultan ini menceraikan istri keduanya atau Miriam Abdul Aziz yang merupakan ibu dari Pangeran Matin. Gak ada keterangan apa alasan dari perceraian ini, karena emang dijaga banget ya guys sama kerajaan. Nah akhirnya Miriam ini pun harus keluarlah dari istana. Dia juga harus kehilangan semua gelar kebangsawanannya. Bahkan Miriam juga harus gak dapet lagi gitu semua tunjangan sebagai seorang istri sultan. Walaupun katanya dia tuh dapat tunjangan atau harta gono gini yang cukup besar dari sang sultan. Tapi bagian tersedihnya nih ya guys, Miriam ini harus kehilangan hak asuh atas 4 orang anaknya, karena dia tuh kan harus keluar dari istana, sedangkan keempat anaknya ini tetap tinggal di istana bareng sama sang sultan. Nah ketika Miriam dan sultan ini berpisah, Pangeran Abdul Matin itu baru berusia 12 tahun guys, masih kecil ya. Pada tahun 2005, sang sultan ini menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang wanita asal Malaysia yang merupakan seorang jurnalis, yaitu Azrinas Mazhar Hakim. Azrinas ini guys, dia itu adalah masyarakat biasa ya, nggak punya gelar kebangsawanan atau apapun. Ibaratnya tuh ya kayak Cinderella di dunia nyata loh, karena akhirnya dia ada masuk ke dalam keluarga kerajaan. Nah dari pernikahannya ini, sang sultan dan Azrinas dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1 orang anak laki-laki bernama Pangeran Muda Abdul Wakil dan seorang anak perempuan bernama Pangeran Anak Putri Amirah Wardatul Bolkiah. Sayangnya pernikahan ketiga sang sultan ini gak bertahan lama guys, hanya 5 tahun aja. Karena pada tahun 2010 Azrinas ini diceraikan oleh sang sultan. Lalu Azrinas pun harus balik atau dipulangkan ke negara asalnya Malaysia. Dia juga ya sama lah kayak Miriam Abdul Aziz, harus kehilangan semua gelar kebangsawanannya, gak dapat tunjangan sebagai seorang istri sultan lagi. Dan bagian tersedihnya, dia juga harus kehilangan hak asuh atas kedua anaknya, yang padahal ketika itu masih kecil-kecil banget guys, yaitu baru berusia 4 tahun dan juga 2 tahun. Dan dari kisah ini kita lihat ya guys, sebenarnya jadi istri seorang raja itu yang gak selalu enak loh. Kayak istri pertamanya harus sabar gitu ya, karena sang sultan ini harus menikah berkali-kali. Istri kedua dan ketiganya juga ya harus sabar, karena dia tuh gak bisa ketemu setiap saat pada akhirnya sama sang anak. Jadi udah kegambar ya guys, siapa putra mahkota atau pewaris tahtanya kerajaan Brunei. Bukan Pangeran Matin, tapi Pangeran Al-Muhtadi Billah, yang merupakan anak ketiga dari istri pertamanya sang sultan dan merupakan anak laki-laki tertuanya. Pangeran Al-Muhtadi Billah ini lahir pada tahun 1974 dan pada Agustus 1998 Pangeran Al-Muhtadi Billah ini dinobatkan menjadi putra mahkota kerajaan Brunei dan kelak akan menggantikan sang ayah. Nah Pangeran Al-Muhtadi Billah ini udah nikah ya guys pada tahun 2004 lalu dengan seorang wanita cantik bernama Putri Sarah. Nah dari pernikahan ini mereka juga sudah memiliki 4 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan juga 2 orang anak perempuan. Jadi udah lengkap ya guys. Lalu pertanyaannya, kenapa nih Pangeran Matin yang sering kali mendampingi sang sultan pada acara-acara atau kunjungan-kunjungan resmi kenegaraan? Jawabannya
karena alasan keamanan ya guys. Jadi memang peraturan kerajaan nih nggak ngebolehin raja dan juga putra mahkota berpergian ke luar negeri bareng atau berada di satu pesawat yang sama gitu. Nah peraturan semacam ini tuh bukan cuma ada di kerajaan Brunei aja ya, di kerajaan Inggris juga sama. Nggak boleh tuh raja sama putra mahkota ada di satu pesawat yang sama, karena dikhawatirkan nih kalau terjadi sesuatu, misalkan kecelakaan atau serangan-serangan dari teroris mungkin ya, nanti raja sama putra mahkotanya tuh kenapa-napa gitu, nanti nggak ada pewaris tahtanya dong. Makanya bukan putra mahkota yang mendampingi. Dan alasannya kenapa Pangeran Martin yang dipilih, salah satunya karena Pangeran Martin ini basicnya adalah tentara ya guys. Jadi mungkin sang sultan ini ngerasa lebih safe kali ya. Tapi pada intinya sebenarnya sang sultan tuh memang udah membagi tugas para pangeran secara proporsional, karena semua kan udah ada keahliannya masing-masing dan ayahnya pasti lebih tahu lah ya. Berarti Pangeran Martin nggak mungkin dong buat jadi raja. Ya jawabannya nggak mungkin ya guys, karena kan sudah ada putra mahkotanya dan sudah dikukuhkan secara resmi. Apalagi Pangeran Martin ini adalah anak laki-laki ketiga ya kalau sekarang, jadi masih jauh lah gitu ibaratnya jalurnya. Cuma ya guys, kalau kalian pernah nonton nih video aku yang ini mengenai Taj Mahal, di situ kan diceritain ya kalau kerajaan Mughal sebenarnya tuh udah punya putra mahkota, yaitu Pangeran Darasikoh yang merupakan anak laki-laki tertua dari Syekh Jahan. Tapi pada akhirnya yang jadi raja adalah anak keempatnya, anak laki-laki keempatnya ya, yaitu Pangeran Aurangzeb. Karena memang ketika itu Pangeran Aurangzeb tuh kayak bernafsu banget lah buat naik tahta, sampai akhirnya dia tuh memerangi kakak-kakaknya sendiri. Akhirnya ketiga kakaknya ini tewas dan juga anak dari ketiga kakaknya ini juga tewas ya guys. Dan gak ada lagi pewaris tahta, akhirnya dialah yang naik jadi raja. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang udah nggak ada ya kayak gitu-gituan. Mudah-mudahan sih emang udah nggak akan ada lagi. Karena kebanyakan kakak adik kalau zaman sekarang tuh malah lebih kerjasama bahu-membahu memperkuat dinasti. Ya kan? Kita bahas dikit ya mengenai pernikahannya Pangeran Abdul Matin. Pada Kamis 11 Januari 2024 lalu, Pangeran Abdul Matin ini resmi menikahi kekasihnya bernama Anissa Rosnah. Pernikahannya ini digelar di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam dengan mahar sebesar 1.000 ringgit atau sekitar 11 juta ya. Nah bagian ini kan sempat agak viral ya di Indonesia terutama, karena aku nggak kayak artis-artis Indonesia gitu yang maharnya gede-gede. Ya karena mungkin memang budayanya beda ya guys, kebiasaannya juga beda, jadi cara pemberian maharnya juga beda. Tapi di samping itu pernikahan ini tuh memang digelarnya tuh gede-gedean banget guys. Jadi jangan sampai ada terbersit mempertanyakan kekayaannya si Sultan Brunei ini ya. Pernikahannya itu digelar selama 10 hari dan selama pernikahan Anissa Rosnah ini menggunakan baju yang terbuatnya dari emas guys, bener-bener emas murni. Kalungnya tuh yang semuanya tuh emas, gelangnya yang dipakai sampai tangannya tuh nggak bisa diangkat, katanya sebanyak 27 gelang itu semuanya adalah emas murni. Mahkotanya yang gede banget itu juga semuanya emas dan semuanya itu dikasihin buat Anissa Rosnah ya guys. Nah di pernikahan ini Pangeran Martin tuh ketika itu berusia 32 tahun ya, sedangkan Anissa ini berusia 29 tahun. Jadi selisihnya hanya 3 tahun aja mereka ini. Kalau kalian bertanya-tanya nih, siapa sih Anissa Rosnah ini, kok beruntung banget gitu. Ya ternyata Anissa Rosnah ini adalah teman kecilnya Pangeran Abdul Matin, karena dia adalah cucu dari penasihat utamanya sang Sultan Hasan al-Bolkiah. Jadi keluarganya Anissa Rosnah dengan keluarga kerajaan ini emang udah deket guys. Mereka ini emang satu circle dari kecil, bahkan dari kecil tuh udah suka main bareng. Nah kakaknya Anissa Rosnah ini juga adalah sahabatnya dari Pangeran Martin. Ya emang udah satu pergaulan ya guys.
Nah, Anissa Rosnah dia itu juga memang terkenal sebagai seorang wanita yang pinter dan multi talent. Dia tuh punya usaha di bidang fashion. Nah, sedangkan Pangeran Martin sendiri nih, kalau kalian tanya profesinya apa sih selain sebagai seorang pangeran, dia itu secara resmi saat ini merupakan tentara angkatan udara dari Kerajaan Brunei Darussalam. Jadi Pangeran Martin ini bisa menerbangkan pesawat tempur ya guys. Buat Pangeran Abdul Matin dan juga Anissa Rosnah, selamat ya atas pernikahannya. Semoga ini menjadi berkah dan juga pernikahan sekali seumur hidup. Amin. Nah, ada satu info nih yang mau aku bagi ke kalian. Kalau kalian mikir Pangeran Abdul Matin adalah pangeran yang charming tapi sayangnya udah sold out, ada satu lagi nih guys, pangeran dari Brunei yang gak kalah charmingnya, yaitu Pangeran Wakil. Yang ini nih guys, anak dari jurnalis Malaysia tadi. Dia tuh udah mulai beranjak dewasa dan udah mulai kelihatan banget ya bibit unggulnya. Nah, Pangeran Wakil ini juga emang terkenal deket banget sama Pangeran Martin. Mereka tuh sering kemana-mana bareng guys. Oke, sekian cerita kita malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau ada informasi yang kurang atau yang gak sesuai, boleh ya bantu koreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye-bye.